rokok itu memang pelampiasan dibilang gitu ya. Benar. Iya, benar. Nggak cuman satu orang dua orang aja yang saya temukan kayak gitu. Bahkan aku juga penjual rokok di kampung yang memang aslinya tukang-tukang warung gitu. Latar belakang saya ya sama juga kayak gitu. Ada juga orang-orang yang lagi sumpek, jadi belinya rokok yang aturannya nggak merokok seperti itu. Memang sih lebih ke kecemasan aja sih. Iya, untuk kawan-kawan yang sudah mulai cemas gitu kan, kita kecemas-cemas ini kan kalau misalnya kita sudah cemas terus, kalau misalnya kita sudah cemas terus, putus asa, pelampiasnya pasti mengakhiri hidup lah, nangis lah gitu. Merokok, narkoba dan segala macam. Merokok, kalau sampai narkoba, wah jangan sampai segitu lah. Kalau misalnya sudah merasakan kecemasan, mending bilang aja lah sama orang tua gitu kan, Bu. Kalau kalian masih punya orang tua, kalau misalnya apa, bisa pelampiasannya sama keluarga kalian yang lain gitu. Pokoknya jangan sampai makai barang-barang yang ilegal dan sampai bunuh diri. Sampai bunuh diri. Selamat datang Endro. Kali ini kita bersama Endro Swandina Baban. Pasti kalian udah tahu lah, karena kan yang kemarin kan udah ada video. Jadi ini yang kedua kali Endro datang ke sini gitu. Endro, apa kabar Endro? Oh, sangat baik Le, sangat baik. Kayak mana? Endro ini kan balik kampung kemarin kan. Oh, yuk. Jadi gimana situasi di kampung Le? Oh, lato-lato masih ada nggak? Oh, kalau untuk lato-lato sih puji syukur mereka itu masih sehat-sehat aja. Tapi sehat. Oh iya. Banyak gitu ya? Banyak juga sih, risih juga dengar kayak gitu. Risih gitu. Karena lato-lato ini kan dia setiap saat anak main. Kalau setiap sore nggak apa-apa, setiap saat gitu ya. Jadi risih juga. Iya, betul. Kemarin aku olahraga juga lato-lato. Satu rumah gini-gini semua sama ibu keluarganya. Nggak tahu lagi lah, nggak jelas. Entahlah. Stres juga, Le? Hah? Stres lah. Karena kita kan jogging, Le. Kan kalau olahraga kan perlu fokus. Kan. Mas saya kukira kan biasa yang jual lato-lato itu kan palingan kampung lah gitu kan. Karena ada tukang-tukang becak gitu. Kalau di rumah kalian lewat lah misalnya kan. Kalau di sini nggak ada tukang becak penjualnya. Tapi seluruh rumah gini semua gitu kan. Bingung. Iya. Pengen beli juga gitu, pengen bikin konten juga beli kayak gitu. Tapi nggak tahu mau beli kemana. Aku tengok di pasar terdekat aja nggak ada yang jual kayak gitu. Mungkin orang itu jauh-jauh ke pasar Sambul ya. Iya, pasar Melati atau di Tokopedia free ongkir. Guys. Oke, jadi jangan ditiru guys. Oke, jadi Lai kemarin balik kampung Lai. Berarti balik jumpa kampung. orang tua berarti. Jumpa orang tua. Oh, jadi gimana kabar orang tua ya? Puji Tuhan, kedua orang tua aku sehat beserta adik-adikku juga. Puji Tuhan lah, mereka sehat. Sehat ya? Sehat walafiat. Sampaikan juga selamat Natal buat bapak sama mama. Sudah lewat tapi oke sih. Enggak. Soalnya kemarin aku juga selamat ulang tahun sama selamat Natal juga sama Endro, tapi kayak nggak enak gitu, nggak tersampaikan dia kalau misalnya nggak dari langsung gitu kita bicara. Dari chat itu kurang. Ya, betul. Memang udah dari tradisi dari keluarga kami kayak gitu. Kalau misalnya mau mengucapkan selamat Natal sama tahun baru itu harus dengan berjalan sahabatan tangan gitu, selamat ya, gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi kayak mana nih, Endro kan berapa minggu di kampung itu? Cuman 3 minggu aja. 3 minggu aja? Iya, betul. Tapi 3 minggu itu indah kalau aku rasa di kampung ya, kalau kulihat lihat lah. Karena Lai kan juga jalan sama doi. itu opsi nomor 2 sih, selain kepulangan itu hanya opsi kedua, jangan ditiru guys. Tapi bahagia lah gitu ya. Ya bahagia, jelas bahagia lah. Ketemu dengan bapak mama, adik-adik juga, keluarga, semualah, keluarga jauh dan dekat. Berarti semua ketemu bapak, keluarga, doi gitu ya. Ya puji Tuhan lah dipertemukan dengan semua tahun ini. Ya. Sungguh berkat yang penuh kesenangan lah tuh hari ini. Dan yang hebatnya doi Lai ini kan kerja gitu kan. Ya, kerja. betul. Hebat loh kerja. Jadi kan Lai bilang kan untuk jumpa doi Lai aja agak susah gitu kan, karena dia juga kerja gitu kan. Jadi kan Lai kan berarti udah ketemu sama doi Lai kan di kampung. Yap. Berarti apakah itu suatu harapan lain yang udah terkabul di tahun ini gitu? Kan Lai bilang kemarin kan jumpa dia aja susah kerja. Lai kan minta doa juga sama aku, semoga di tahun ini bisalah aku jumpa sama dia gitu. Apa itu suatu harapan yang sudah terkabul gitu? Itu memang salah satu harapan yang udah terkabul sih, tapi bukan itu sih opsi pertama aku pulang ke rumah gitu kan. Justru lebih ke aku ingin
jumpa sama kedua orang tua aku karena udah kangen kan rasanya gitu. Pengen jabat tangan mereka berdua, orang bapak mama. Udah itu aja sih. Pengen kembali memotivasi adik-adik gitu biar gak patah semangat dalam sekolahnya. Banyaklah kabar gembira yang saya dapatkan tahun ini. Memang jumpa orang tua jarang memang ya. Kalau untuk tahun kemarin masih itu jujur aku kemarin di sana pulangnya cuma 2 minggu. Oh iya. Iya betul, semester yang lalu itu pulangku itu cuma 2 minggu. Setelah 2 minggu aku balik ke Medan gitu. Oh iya ya. Iya, makanya aku sumbang-sumbang lah waktu untuk ini gitu. Bahkan udah terpuaskan rasaku untuk kayak mana lah untuk memuaskan rindu dengan keluarga gitu. Iya. Ya. Jadi suatu kebahagiaan ya bisa jumpa sama orang tua gitu ya. Iya betul, sama doi juga. Iya sama doi juga kan, kami apalah kami gitu ya kan, punya doi aja belum gitu. Tapi kira-kira kalau doi itu support gak sih sama Lay gitu? Support lah ya pasti ya. Apa kan Lay sering juga ngabarin gitu, karena Lay kan ku tengok-tengok sibuk juga Ya, gitu betul. kan. Orang-orang lain aja belum kuliah, Ya. Lay udah belajar, kemarin kita belajar itu kan. Ya betul. Jadi support juga ya rupanya cewek Lay ya, nunggu-nunggui belajar juga gitu. Nah kalau itu sih Jarang sih memang. cukup jarang sih dilakukan oleh kaum cewek gitu, kaum hawa, apalagi kaum hawa yang nggak sabarnya. Aduh, memang kuakui sih cewek itu bukan salah satu orang yang sabaran gitu. Akan tapi dia itu memang salah satu orang yang memang sadar akan kehadiranku di tengah keluarga aku, yang mana aku masih punya tanggung jawab. Ya kayak biasanya memang gak rela sih dilepaskan gitu aja gitu kan. Iya, untuk secepat itu pulang ke Medan dengan segala pertanyaan yang begitu besar gitu kan. Tapi mungkin dia udah percaya gitu kan. Nah, disupport lah mungkin kayak gitu. Soalnya jarang loh. Biasa kan kalau misalnya di mahasiswa sekarang ya, kalau misalnya udah fokus sama suatu ceweknya dia gitu, dia kan melupakan yang namanya kuliah. Kita lihat aja ya kan. Ya. Jadi orang seperti Lay ini betul-betul sangat langka gitu, sangat jarang kayak gitulah. Biasanya kan mahasiswa sekarang kan sudah gila itu yang namanya kalau udah cewek lupa kerja PR lupa apa. Tapi Lay bisa kontrol juga, bisa kabarin doi juga, bisa kerjai tugas juga gitu. Ada apa nggak mungkin kawan-kawan yang beginian gitu, yang mungkin sekarang kuliahnya udah terbengkalai mungkin karena lebih fokus ke cewek, ada nggak tips supaya bisa nggak fokus doang, nggak terlalu fokus doang ke situ lah gitu, karena kan memang di cinta ini kan agak enak-enak juga sedikit ya kan, dikit-dikit kita betul. bilang gitu kan Ya betul. jadi sekali. kita karena itu lupa semua. Ada tips nggak supaya bisa lageng tapi bisa juga tidak melupakan pelajaran? Nah oke, untuk itu sih sebenarnya cuman kesadaran aja sih yang penting untuk itu. Antara kesadaran kayak gini, seberapa persen kita harus mengikuti kesenangan dalam pacaran ini gitu, dalam hubungan berdua ini gitu. Kadangkala kita hanya terlena dengan kesenangan itu gitu, kayak gitu. Nah yang saya lakukan saat ini itu mengkontrol kesenangan yang sedang aku alami. Kan kalau kita hidup berdua itu kan senang tuh, Senang gitu, tuh ada kan. trigger senang Ya gitu mungkin kan. kadang juga kan ada perasaan ingin dimanja gitu kan, atau segala macam juga kan. Kalau yang itu sih sebenarnya tergantung kita juga. Tapi yang aku lakukan sih mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi masukan pikiran lah buat kakak abang yang sedang di sana melupakan Ya, kewajibannya juga sebagai seorang lelaki jantan. seorang lelaki atau seorang wanita yang masih cukup tanggung untuk menikah gitu ya. Tolong sadari lagi lah kewajibannya gitu. Karena kita dilahirkan untuk ke dunia ini bukan hidup untuk pasangan kita gitu. Ada juga kewajiban-kewajiban lain kayak gitu. Jadi kuncinya itu bisa ngontrol gitu ya. Ya, Kita kan sadar dulu kayak gitu sih. Betul. Karena ya banyak sekali orang kayak gitu sekarang sih. Lebih dipentingkan dulu kepentingan kita, baru nanti kita mendahului kepentingan doi kayak gitu ya kan. Betul. Kan? Dan kayak gini juga loh. Kayak gini. Pada saat kita membilangkan kita itu sedang berproses kepada seorang wanita,
itu seperti jadi kebanggaan buat mereka. Karena apa? Iya. Kalau kita sukses nanti, kan sukses kita itu kan udah bagian dari kesuksesan dia seperti itu. Iya. Akan semakin cepat kita dalam contoh lah, kita udah sampai di suatu titik nih. Nah, titik itu udah cukup untuk melamar dia gitu. Nah, dia kan udah lebih cepat. Udah bisa langsung udah bisa langsung sekali dua dapat gitu. Jangan mentang-mentang kita kasih sebuah harapan yang berlebih atau sebuah kasih sayang yang berlebih, jangan kayak gitu. Itulah kadang yang teknik seorang cowok atau cewek itu kadang terlalu salah sih menurutku. Jadi terbengkalai semuanya. Gitu sih. Itulah, tahu kenapa aku bahas sekarang tentang misalnya doi lemap, kali aku bahas ini karena Ya, betul, orang ini betul. beda loh. Dia biasanya kalau dari aku lihat-lihat gitu ya, tadi mana gitu kan. Banyak dia cewek ini nggak mau menerima dia cowok yang sedang lagi berproses. Dia mau nerima cowok ini pas sudah dia mapan, kekayaan. Untuk apa lagi kayak gitu? Kita kan justru kita perlu ditemani itu kan saat proses kan, bukan saat di atas gitu. Sangat jarang dapat cewek gitu lah, suatu yang hoki lah gitu kita bilang, syukur lah. Ya, betul. Itu mungkin jodoh dari Tuhan mungkin kan. Ya, mudah-mudahan lah untuk kedepannya itu masih bisa langgeng gitu kan, masih bisa berjuang. Kita doain, kita support Amin, pasti. amin. Terima kasih semua. Aku nih pengen tahu, mungkin teman-teman kita nggak cerita mungkin di podcast kemarin. Lah Endro ini umur berapa sih sebenarnya? Jadi aku takut salah panggil Endro, rupanya abang dia kan. Jujur aku itu masih muda sih. Iya, masih memang. startup kita semua gitu. Kalau aku sih masih umur 19 tahunan. Lahir 2003 di penghujung bulan September. Sebaya kita ya, Ya, sebaya kita ya. Oh, jadi kita baru tahu. Jadi nggak ada lagi Endro ini sebaya aku. Jadi aku bebas panggil Endro gitu. Ya, Walaupun betul. mukanya memang lebih tua aku memang. Lebih tua aku. Lebih tua. Tapi Lai ini tetap ganteng, wajar sih. Banyak yang Makasih. support Lai sih. Apalagi Citra Lai ini kan kalau aku lihat dari kita temannya kan, dia orangnya itu apa yang gitu ya, dibilangnya kayak apa yang dibilang Bapak Presiden kita. Aduh, lupa lah, pokoknya itulah. Dia Ya. tetap semangat pada pendiriannya itu gitu. Ya. Karena bayangkanlah orang kita, teman-teman kita masih di kampung ini kan. Dia udah di kampus sendiri belajar gitu ya. Bagus sih kalau Jangan Endro. ungkapkan. Soalnya jarang gitu orang mau libur, wah ini libur aja gitu. Lah itu fokus banget gitu ya. Iya, betul sekali. Karena kayak gini, saya menyadari bahwa kalau kita memang nggak ada kerjaan gitu, mending kita melakukan investasi yang lebih berguna daripada kita hanya tidur-tidur di rumah. Cobalah dulu kita bayangin, dalam satu kasus gitu ya, kita itu masih masih di kampung, dan contohlah gak ada kerjaan. Nah, dalam kondisi keadaan gak ada kerjaan itu, gak mungkin lah cuman olahraga terus kerjaan kita kan gitu kan. Iya. Nah, kita harus menyadari juga, kita harus membuat suatu usaha yang ada profit, yang memang sifatnya itu investasi untuk kita sendiri gitu. Itulah yang sedang aku lakukan saat ini. Untuk yang namanya belajar itu mungkin itu nggak usah kita beberkan, karena ya mungkin penonton juga bakal ragu gitu. Ngapain sih aku cepat-cepat pulang ke Medan gitu kan? Iya, Sebuah banyak orang kayak gitu Nah, sih. aku nggak bakalan bicara soal itu karena banyak dari penonton mungkin nggak akan percaya soal itu gitu. Iya. Jadi lihat aja ke lab sendiri gitu. Iya, lihat aja ke lab lantai 2. Tempat nongkrong. Tempat nongkrong. Dan Le ini terbuka sekali supaya dengan orang misalnya yang mau belajar, mau tahu, dia ajak ke lab itu kan. Lab itu istilahnya lab itu bukan milik pribadi lah, milik kita juga lah gitu. Ya, betul. Berarti kita tahu ya. Jadi Endro ini tipe orangnya dia ini nggak mau membuang-buang waktunya kayak gitu. Selagi masa muda, tenaga kita masih kuat gitu, kita gunakanlah untuk hal-hal yang bisa kita investasi untuk kesuksesan kita di masa depan kayak gitu betul. ya. Ya. Dengan rating tingkat rasio rasio skala prioritas itu cukup penting untuk kita tentukan saat ini, karena ya banyak aja gitu kaum remaja dan pemuda-pemuda saat ini yang nggak tahu memilah-milah antara mana yang lebih penting dan mana yang cuman penting dan mana yang nggak penting, yang benar-benar nggak penting gitu. Iya. Itu yang harus kita memang kita sadari juga untuk tahun yang cukup milenial saat ini, apalagi cukup dewasa barangkali
untuk tahun ini sih banyak peristiwa-peristiwa yang wah cukup memprihatinkan sih. Dan sebelumnya apa dulu ya? Saya berbicara itu di apalah tingkat minat pemuda-pemudi Indonesia saat ini dalam apa namanya pengembangan iptek itu sungguh miris sekali, miris. Nggak apa namanya kan untuk pengembangan iptek itu kan itu adalah sebuah wadah dan usaha kita untuk mewujudkan impian kita di masa depan. Bukan hanya impian kita, impian semua orang, impian dari seluruh kaum negara ini juga, untuk negara ini juga gitu. Kadangkala kita hanya berusaha sesuai hobi gitu, nggak ada menentukan skala prioritas kayak gitu. Tapi bukannya menjalankan hobi kita masing-masing itu bukannya bagus ya? Tergantung hobinya apa. Tentukan dulu skala prioritasnya. Contoh lah, gak mungkin lah kita cuma olahraga terus. Iya. Apakah kalau kita mau berkembang kita ikut kompetisi juga gitu kan? Ya betul sekali. Kalau semisalnya lah, contoh, aku ini udah memang jago lah, semisalnya jago renang, dan gak mungkin lah aku cuma di air terus. Iya, kram juga kaki tuh kan? Ya, tentukan skala prioritas dan berapa persen untuk melakukan ini dan ini kayak gitu. Dan saya juga ada filosofi T yang akan kita bahas nanti. Ya aku pun iya juga ya, berpikir juga aku ya. Untuk apa misalnya kalau misalnya kan aku nih orangnya ya biasa-biasa aja gitu. Aku punya kemampuan public speaking yang baik. Aku punya pengetahuan dalam bidang iptek. Kalau itu hanya aku pendam aja sendiri, ya kita nggak akan maju-maju kan? Iya betul. Yes, gitu juga. Kita harus membawa hobi kita ini tidak hanya sekedar hobi, tapi juga bisa membuat kita mengupgrade diri kita dengan mengikuti kompetisi. Jangan mau ada di zona nyaman aja kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Dan apalagi soal kita balik dulu ya ke masalah yang namanya saya pulang cepat gitu. Itu cuman untuk memenuhi hasrat juga sih. Karena dari bulan-bulan yang lalu aku rasa prosesku agak sedikit kacau sih menurut saya, dan aku cepat balik ke sini itu karena ada sebuah tuntutan. Ini kita bahas ini kacaunya yang mana itu menurut layang ya itu? Di bagian apa sih, nilai yang lumayan drop sih itu paling utama dan yang paling sebenarnya buat hati kacau gitu dan gelisah. Dan nggak mau lagi terulang sih menurut saya. Iya. Syukur-syukurnya niat itu masih ada untuk untuk survive dan untuk bangkit lagi gitu. Dimana ya inilah salah satu proses yang mau kulakukan sekarang. Mau percaya atau tidak terserah, yang penting inilah, kalau mau percayanya seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Lah ini kan dibilangnya sangat ambisius lah, gue bilang ya. Orangnya sangat tegar dia tegar pada tujuannya gitu, cita-citanya balik di luar langsung belajar kayak gitu ya. Kuat sekali lah tekadnya gitu. Kira-kira apa sih motivasi bisa seperti itu sih? Karena aku tengok orang yang seperti itu sekarang sih jarang ya kalau gue lihat ya di kampus ya. Oke. Kenapa dia bisa selalu tegar gitu kan? Kita pun bingung juga. Kira-kira mungkin bisa belajar kita sama-sama. Kira-kira apa sih motivasi supaya bisa jadi seperti itu sih? Saya mengakui juga diri saya nggak seperti itu memang. Kalau untuk itu menjawab itu sih lebih ke daya saing itu sih, daya saing. Saya menyadari bahwa mungkin aku ini hanya sekian 1% dari sekian puluh persen yang jiwa dan kepribadiannya itu seperti aku. Jadi istilahnya mungkin ada yang seperti aku tapi lebih daripada aku gitu. Karena saya juga berteman di sosmed juga dengan ya abangan kita yang memang tamu 2019 juga, yang memang dia juga salah satu orang yang memang super sibuk gitu, yang memang sibuk di sini, sibuk di sini juga tanpa terbengkalai kuliahnya. Ya saya menyadari ya bahwa berarti masih banyak orang yang kayak gini. Kenapa aku bisa kalah? Ya udah tandingin aja kan kayak gitu, seperti itu. Saya menyadari bukan saya aja yang seperti ini gitu. Inilah yang malah mendongkrak motivasi saya sehingga bisa seperti ini gitu. Walaupun berat prosesnya, walaupun kayak mana hasilnya,
itu sama sekali belum peduli sih, lebih tertarik ke jalanin aja dulu gitu. Berarti Lai ini terbuka, Lai juga melihat kompetitor-kompetitor di samping Lai juga ya gitu. Betul sekali. Dan itu juga yang buat kesadaran itu yang buat aku selama ini sadar. Oh alah, ternyata kalau aku kayak gini itu belum seberapa gitu. Berarti harus naik lagi seperti itu. Karena kita lihat kan kalau misalnya kita lah misalnya mahasiswa elektro misalnya lah kan, mahasiswa elektro. Kita ini dapat nilai yang bagus lah. Kalau kita bilang bagus, banyak yang lebih bagus dari kita. Ya, betul. Kalau kita bilang pintar, banyak yang lebih pintar dari Ya, kita. betul. Kalau kita bilang kita ahli dalam perkabelan atau PLC kayak gitu, banyak yang lebih pintar daripada kita. Sampai kenapa lah orang itu buka kursus kayak gitu, banyak lebih pintar dari kursus kita. mandiri, ya, betul. Jadi kalau motivasi Lai ini sih sebenarnya, kalau dari aku sih Lai ini motivasi bersaing sih memang ya. Karena kita ini bukan one of the best in the world kan. Ya, betul. Bukan satu yang terbaik dunia. Kita banyak, kita dikelilingi kompetitor. Kita tengok aja kampus kan bukan satu di Indonesia Ya, ini. betul. Banyak kompetitor kita. Bahkan Ya. kita pun aku dengar dari dosen yang pernah ngajar sama kita, sebenarnya dari segi pelajaran dia bilang kemarin, kita sebenarnya sedikit sudah tertinggal daripada kampus yang ada di Jawa kan gitu kan. Jadi itulah suatu motivasi dari si Endro ini gitu, bahwa Ya, kita ini bukan sendiri, kita ini suatu saat kita ini akan terjun di dalam sebuah alam yang di dalamnya itu ada kompetitor-kompetitor lain yang Ya. lebih hebat daripada Yang lebih kita. hebat. Ya, kalau ada yang lebih hebat ya itu jadi sesuatu hal yang lebih menarik. Iya. Bahwasanya kita harus improve diri gitu. Jangankan improve diri, kita harus melakukan hal-hal yang ada di depan kita seperti itu. Seperti itu aja sih. Kalau misalnya ada yang mau memulai, ya hadapi aja dulu yang depannya gitu. Jangan langsung memulai dari langsung 100%, nggak boleh. Nggak boleh. Mulai dari 1%, 10%, dikit-dikit aja naiknya. Biar nanti aku lulus nih 1%. Nah, berarti ya aku semakin termotivasi lah untuk memulai yang 10%. Iya. Jadi mulai 10%. Nah, menang 10% kan semakin meningkat itu. Iya. Semakin meningkat. Akhirnya jadi ke 90%. Soalnya sekarang banyak orang misalnya kan, dia ikut kompetisi. Dia kira dia sudah ikut kompetisi itu, dia menang, dia kira wah aku hebat gitu. Ya, betul. Padahal kan enggak juga gitu kan. Kompetisi kan bukan hanya di Medan aja, di Jawa. Kalau misalnya kita udah lulus di Medan, kita coba lagi di Pekanbaru misalnya. Ke Pekanbaru udah lulus, kita coba lagi ke Lampung, sampai nanti kita ke Jawa. Baru itu kan? Ya, betul. Betul sekali. Oke, jadi kita kan udah nerima nilai nih. Ya, betul. Jadi gimana komentar Lai tentang nilai yang Lai terima pada semester kali ini? Kalau untuk nilai yang semester ini sih saya rasa itu memang cukup menggambarkan kepribadian diri saya semester itu sih. Karena memang di salah satu momen itu memang saya itu kayak lalai gitu. Makanya saya memang layak untuk mendapatkan nilai seperti itu gitu. Dibanding semester-semester yang lampau, semester-semester yang lalu. Dimana ya mungkin yang kemarin itu ya lebih layak aja gitu dapat yang IPK yang segini. Kalau sekarang mah ya terima-terima aja. Kalau nggak bisa sekarang ya upgrade lagi seperti itu. Cukup niatnya aja dinaikkan. Dengan rasa penyesalan juga bermain-main semester lalu. Kalau menyesal nggak apa-apa, menyesal gitu kan. Yang Ya, penting jangan sampai putus asa Ya, kan betul. gitu kan. Karena ketika kita udah putus asa, itulah titik kehancuran kalian gitu. Karena kita lihat aja kan udah banyak yang keluar gitu kan. Belum aja sampai semester 4 udah banyak yang keluar. Artinya dia kira kan dia cuma udah stuck sampai sini nih. Kemampuan aku cuma sampai sini. Padahal kan seharusnya kan kita kan bisa lebih lebih banyak lagi kita belajar lah kayak gitu. Betul. Kan. Nah, masalahnya di situ juga. Banyak orang mahasiswa ini dia kira kita udah menerima nilainya gitu nggak sesuai ekspektasi dia. Dia kira itu sudahlah kayak gitu kan. Dia menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan dirinya sendiri. Itulah akibatnya banyak sekali orang
yang sudah lalai lah gitu ya, sudah tidak peduli lagi, dia kira oh inilah keadaanku gitu, padahal kan yang bikin keadaan itu kan kita sendiri kayak Ya, gitu betul kan. betul. Terkadang juga yang buat masalah itu dalam perkuliahan terbengkalai itu adalah banyaknya pikiran kita yang terlalu cemas gitu. Nah, aku pernah membaca sebuah buku yang namanya judulnya itu Stoicism. Aku juga baca itu, Cok, serius. Itu cocok Bagus sekali, banget. cocok sekali itu kita kenakan dalam diri kita. Dimana kita itu jangan terlalu memikirkan hal yang terlalu panjang. Kita hadapi aja yang depan gitu. Kita lakukan apa, kita lakukan aja yang bisa kita lakukan untuk meng-upgrade, contoh untuk melakukan sesuatu lah yang baik untuk perkuliahan lah, contoh kalau kita dalam bangku perkuliahan. Kayak gini, orang yang dapat nilainya C atau dapat nilainya turun, tapi orang itu langsung nyerah, berarti dalam diri dia itu masih banyak yang namanya belenggu-belenggu setan. Orang itu nggak sadar bahwasanya langkah yang seharusnya diambil itu bukan menyerah, malah harus lebih berusaha lagi. Itulah orang yang kayaknya lebih stres, kayak memang dia apa ya? Itu bukan solusi yang tepat loh. Kayak yang Laya bilang tadi, udah dapat nilainya buruk dan dia itu memilih keluar gitu kan. Iya, karena nggak banyak sanggup itu bilang soalnya. gitu kan. Apakah nggak lebih mending kita itu belajar buka buku lagi, terus kita mengulas apa yang udah lewat, terus kita mulai lagi satu halaman yang baru. Itu menurut saya sih lebih kompatibel sih menurut saya. Kalau aku sih setuju juga, orang yang mahasiswa yang di perkuliahan ini itu lebih banyak dia terkena namanya kecemasan gitu. Ya. Karena kan kita kan mahasiswa ini kan belum lagi, itu kan ini kan kita bicara dari sisi akademisnya, belum dari sisi orang tuanya. Gimana orang tuanya harus menekankan dia, kamu harus begini ya. Orang banyak lah itu kan orang-orang bilang gitu kan, harapan orang tua setinggi menara di Dubai, Burj Khalifa gitu. Padahal kita kan cuman semampu kayak gini gitu kan. Itu kan jadi suatu kecemasan juga sama kita kan. Soalnya kita mikir juga nih, bagaimana kalau misalnya di akhir semester nanti harapan orang tua nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia punya kayak gitu kan, misalnya. Itu kan sebuah kecemasan lagi, belum lagi kita berkompetisi, belum lagi tugas yang banyak kayak gitu, belum lagi ujian gitu kan. Semuanya kan semuanya itu kan sebuah trigger untuk kecemasan kayak gitu. Ya, makin depresi dan gak ada yang terarah gitu. Cobalah kayak gini. Kita itu memikirkan itu semua dan membuat otak kita itu letih. Nah, dalam saat letih itu pasti kita itu dalam keadaan yang hampir-hampir mau jatuh-jatuhnya, dan kita itu aku berhenti stop lah dulu sampai di sini. Atau contoh yang paling dekat, kita itu lagi ada masalah nih. Kita itu lagi ada masalah dalam kampus gitu. Nah, jadi kita itu lebih memilih aku memikirkan ini dulu lah sampai besok. Nah, jadi kuliahnya itu besoknya itu nggak terjalankan juga. Nah, apakah dapat solusi untuk itu? Enggak sih. Kan enggak kan? Malah tambahin masalah gitu kan. Malah tambah masalah. Kenapa nggak kita terapkan aja yang dibilang si Aurelius Stoicism, yang ada Stoicism, yang bilangnya gini. Apa yang terjadi pada kita itu lebih sakitnya itu bukan di apa yang terjadi sama kita, tapi bagaimana cara kita memikirkan itu gitu. Kan seperti itu bunyi. Atau menyerupai itulah, karena aku pun hanya sekilas saja bacanya gitu kan. Tapi udah aku terapkan dalam diriku juga sih. Itu sangat membantu sekali untuk kita para mahasiswa juga, yang mana kita harus mengurangi rasa cemas untuk tahulah jadi mahasiswa itu bukannya mudah atau gimana. Kita harus butuh yang namanya otak yang lebih fresh, konsumsi vitamin atau gizi yang cukup untuk menjalankan sehari-hari kita gitu. Aku rasa itu kalau dari aku sih, kalian itu harus lebih banyak circle pertemanan aja sih, kalau misalnya kalian nggak merokok lah misalnya kan. Soalnya kan nampak kali kalau dari keseharian aku itu kan banyak juga gitu kan, orang-orang setiap matkul itu udah haus, setiap selesai matkul itu kan sudah haus dengan yang namanya nikotin gitu kan. Ya orang itu konsumsi. Nikotin itu kan sebenarnya kan, kenapa kita mengkonsumsi nikotin? Karena kita itu kan lagi terganggu lah pikiran kita. Gimana supaya menetralisir yang ada di otak ini supaya tidak merasakan kecemasan pikiran? Ya kita konsumsi nikotin itu kan. Dari situ kita bisa memberi kesimpulan juga kalau misalnya
rata-rata mahasiswa yang ada di Indonesia ini rata-rata ya, nggak semua. Kalau salah maaf. Rata-rata mahasiswa di Indonesia itu lebih rentan terkena kecemasan sebenarnya. Iya betul. Iya. Dan tak jarang juga ada juga apa namanya omongan senior-senioran juga Iya. yang bilang sama saya itu, kau kapan merokok gitu? Kau kapan merokok gitu? Ya aku jawab, bang, yang kemarin. Nah ditanyakan sama aku, yang kayak semester 2, dek kapan kamu merokok? Dia bilang gitu. Bang, aku nanti merokok semester 3 bang, tunggu stres, aku bilang gitu. Karena kenapa? Abang itu sering bilang kayak gitu loh. Mereka itu sering bilang kayak gitu. Ayo. Nanti Memang saya mengakui Fakultas Teknik ini solidaritasnya tinggi memang. betul sekali. Tapi bukan kita mengarah yang jelek. Bukan fakultas mengarah yang teknik. jelek gitu. Enggak. Artinya ketika kan kalau teknik ini kan terkenal dengan persahabatannya. Kalau ada misalnya sahabat kita yang lagi bersusah pikiran, banyak masalahnya kan, masa orang itu nggak mau bantu kayak gitu Ya, loh betul, maksudnya. betul. Bukan yang jelek ya. Betul. Kalau aku sih yang kemarin itu jawabnya itu kayak merosting juga sih. Merosting juga. Kenapa? Gimana cara lain roasting itu coba? Kan dia bilang kayak gini. Kapan kau dek merokok? Dia bilang gitu. Aku bilang kayak gini, bang, kalau aku semester 3 lah, aku bilang. Kalau belum semester 3 berarti semester 5. Atau enggak pernah, aku bilang gitu. Atau skripsi. Kan Ya? dalam artian itu pasti hal yang memang tabu untuk saya lakukan gitu. Karena apa? Ya dari kesadaran juga itu sih. Nah, walaupun nanti ya aku nggak tahu sampai kapan aku nggak merokok, nggak tahu. Saya nggak tahu sampai kapan aku nggak merokok. Tapi selagi saya bisa usahakan, saya akan usahakan dan upayakan seperti itu. Tapi memang karena banyak aja gitu saya temui perkataan yang bilang seperti ini. Rokok itu memang pelampiasan, dibilang gitu ya. Benar. Iya, benar. Nggak cuman satu orang dua orang aja yang saya temukan kayak gitu. Bahkan aku juga penjual rokok di kampung yang memang aslinya tukang-tukang warung gitu. Latar belakang saya ya sama juga kayak gitu. Ada juga orang-orang yang lagi sumpek, ya dibelinya rokok yang aturannya nggak berokok seperti itu. Memang sih lebih ke kecemasan aja sih yang paling menjerumuskan kita dalam masalah juga gitu. Iya. Kadang-kadang kita cemas ini pun kan kita kecemasan kita, kenapa kita menimbulkan kecemasan? Karena kita sedang memikirkan sesuatu gitu kan. Jadi pesan saya ya ini soalnya agak ngeri juga aku bahas ini karena banyak yang sudah karena baru mungkin sekarang lagi penerimaan nilai ya kampus-kampus yang lain mungkin. Jadi orang itu banyak berstatus sampai nangis-nangis. Ya betul. Dunia kuliah ini kok seperti ini banget. Ada yang kemarin aku lihat yang kakak-kakak karena kasihan juga memang karena kita kan udah mau semester terakhir gitu. Ya. Dia mengajukan skripsi, direvisi terus sama dosennya. Jadi dia sampai nangis-nangis. Aku takutnya kakak itu sampai bunuh diri nanti. Itu ya aku takutnya gitu. Ya, betul. Jadi pesan saya jangan sampai seperti itulah. Kalau misalnya Anda merasakan sebuah kecemasan, memang seperti dikata Endro ini tadi, memang jadi seorang mahasiswa itu nggak mudah memang. Ya betul. Nah, jadi tolong sekali ya untuk kawan-kawan yang sudah mulai cemas gitu kan, kita kecemas-cemas ini kan kalau misalnya kita sudah cemas terus, kalau misalnya kita sudah cemas terus, putus asa, pelampiasnya pasti mengakhiri hidup lah, nangis lah gitu. Merokok, narkoba dan segala macam. Merokok, kalau sampai narkoba, wah jangan sampai segitu lah. Kalau misalnya sudah merasakan kecemasan, mending bilang aja lah sama orang tua gitu kan Bu. Kalau kalian masih punya orang tua, kalau misalnya apa, bisa pelampiasannya sama keluarga kalian yang lain gitu. Pokoknya jangan sampai makai barang-barang yang ilegal dan sampai bunuh diri. Kayak gitu. Ya, betul. Karena sudah banyak, baru aja kemarin aku tengok, malam kemarin lah aku tengok. Betul, sampai segitunya memang ya mahasiswa ini ya mikirkan dia ya. Mungkin dia karena anak tunggal satu-satunya di keluarganya. Jadi dia megang beban yang sangat berat mungkin gitu ya. Kalau itu sih memang saya akui untuk kakak abang yang lagi berjuang sama skripsinya atau yang pernah nangis karena skripsi itu memang perjuangan kita mahasiswa itu saya berat. cukup berat dan saya sangat apresiasi untuk kakak abang yang udah sampai ke titik itu gitu. Karena apa? Kenapa kita bisa layak pada saat skripsi itu bisa stres dan apa? Saya akui itu memang lumrah untuk terjadi sama kita. Wajar, dan saya wajar. memang itu karena apa lumrah? Itu ada banyak tekanan di sana. Yang pertama itu tuntutan dari orang tua atau mengejar umur orang tua
agar kita cepat wisuda. Sampai kapan nanti orang itu bisa orang ayah dan ibu kita itu sampai bisa bertahan di dunia ini gitu. Nah, itu yang pertama, tekanan yang pertama. Terus yang kedua, tekanan itu gak cuman hanya di situ loh. Tekanan itu di pengerjaannya juga itu sangat sulit. Contoh lah kayak yang kutemui saat ini. Kayak yang kutemui, karena aku kan tuh sering letak di lab. Nah, dosenku ini memang salah satu dosen yang memang sangat sering dicari-cari. Ada 2 dosen di sana. Nah, 2 dosen ini juga sangat sering dicari-cari orang. Tapi saat saya di dalam ruangan itu, ada mahasiswa, ada kakak abang yang tanya, "Bang, ada dosen yang bernama ini nggak?" Dibilang gitu. Sering jawabanku kayak gini, "Nggak ada bang, nggak tahu, kayaknya mulai dari tadi pagi bapak itu belum datang," kayak gitu. Itulah salah satu keprihatinanku juga yang membuat, wah memang patut sih kakak abang yang sedang menjalani skripsi ini mendapatkan stres yang tinggi kayak gitu. Memang patut sih pikiranku. Tapi saranku sih jangan sampai kita mengakhiri hidup. Jangan sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai kita langsung mengambil tindakan yang spontan yang memang merugikan kita gitu. Ya, karena selain kita stres juga, kita juga merugikan diri sendiri seperti itu. Soalnya kan orang tua kan juga kan kuliah kan juga nggak murah gitu kan. Betul. Kasihan orang misalnya, ya kita kalau misalnya stres ya wajar-wajar aja lah, kita aja ngerjain tugas juga kadang-kadang stres gitu Ya, kan. betul. Tapi kita kalau udah sampai ada rasa gitu pengen mengakhiri hidup, stres itu biasanya terjadi di mahasiswa akhir-akhir kayak gitu Ya, tuh, betul. direvisi terus. Artinya saya mau bilang kayak gini, kalau gagal itu biasa. Ya betul. Yang gagal sebenarnya itu apa? Gagal yang sebenarnya itu adalah ketika kalian nggak mencoba sama sekali. Kalau kita mencoba itu kan kita ada kemungkinan 2, berhasil atau gagal. Kalau kita nggak mencoba sama sekali, ya Anda sudah dipastikan 100% gagal kayak gitu kan. Itu sih yang penting. Jangan sampai, karena kan cobalah yang mungkin orang-orang yang sudah ada berpikiran mungkin untuk mengakhiri hidup lah. Karena soalnya pakai narkoba juga mengakhiri hidup kan. Ya, Lama-lama betul. mati juga gitu Anda gitu kan. Mengakhiri hidup yang memang ada di diri kita gitu, walaupun nggak spontan mati gitu kan. Tapi itu bayangkanlah Anda udah berjuang, tiba-tiba Anda memilih untuk Menyerah. mencoba kayak gitu kan, kasihan juga kan. betul. Orang tua udah menitipkan impiannya yang besar untuk anaknya Ya, gitu kan, betul. tiba-tiba ada bunuh mimpi itu kan. Ya, betul. Kasihan juga gitu ya. Kalau statement dari aku sih soal itu, ya lebih terkait ke apalah yang namanya saya bilang itu, perjuangan kakak abang itu yang sekarang itu udah cukup jauh dari sekian 98%, tinggal 2% lagi. Iya, Mulai dari skripsi dan sidang hingga wisuda itu, saya rasa itu sangat mustahil untuk kita struggle lagi untuk jatuh down sekali gitu kan. Jangan sampailah kita jadi terjatuh dalam lingkaran setan ya gitu. Dan cukup sayang sekali kalau ketika kita dalam stres kita, struggle kita itu kita bawanya itu jadi menjatuhkan diri sendiri lagi, lebih down lagi. Saya rasa itu jadi pandangan lah buat kakak abang, biar lagi sedikit lebih bangkit lagi, memulai menapakkan kaki lagi seperti itu. Karena cukup sayang kalau ketika kita udah terjerumus ke lingkaran setan tadi, nggak cuman usaha kita, perjuangan kita yang 98% aja yang gagal, tapi rencana orang tua kedepannya juga sirna seperti itu.